Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Anak-anak kelas 9, silahkan kalian persiapkan modul pembelajaran untuk minggu ini. Nah, pada minggu ini kita akan mempelajari pembelajaran ke-9 dan ke-10. Nah, pada minggu ini pula kalian akan mulai mempelajari materi bab yang kedua, yaitu persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat ini merupakan materi baru pada kelas 9. Silahkan benar-benar kalian pelajari dengan baik ya. Nah, untuk yang pertama, nanti kita akan mempelajari pengertian persamaan kuadrat atau bentuk umum persamaan kuadrat. Kemudian yang kedua, akar-akar penyelesaian persamaan kuadrat. Dan yang ketiga, yaitu menentukan penyelesaian persamaan kuadrat. Mari kita awali dari bentuk umum persamaan kuadrat. Coba kita ingat lagi, apa itu pengertian dari persamaan. Nah, persamaan itu adalah kalimat matematika yang dihubungkan oleh tanda sama dengan. Nah, persamaan kuadrat sendiri itu adalah persamaan yang peubahnya paling tinggi berpangkat 2. Jadi, variabelnya itu paling tinggi berpangkat 2. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan syarat A-nya itu tidak sama dengan 0, A, B, dan C itu merupakan bilangan real. Ya. Nah, coba perhatikan contoh-contoh persamaan atau contoh-contoh bentuk persamaan kuadrat berikut. Yang pertama, ada persamaan 2x kuadrat ditambah 5x sama dengan 0. Jadi yang artinya persamaan yang memiliki variabel pangkat tertingginya itu adalah 2. Jadi di sini persamaannya itu kan bervariabel x. Nah, pangkat tertingginya itu harus 2. Jadi ada x kuadrat. Nah, kalau di sini itu pangkat tertingginya tidak 2, yaitu misalkan lebih dari 2, itu berarti bukan merupakan persamaan kuadrat. Nah, dari persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 5x sama dengan 0 ini, maka akan kita ketahui A-nya. Nilai A. A itu adalah koefisien dari x kuadrat, yaitu 2. Nilai B-nya sama dengan 5 dan nilai C-nya itu sama dengan 0 ya. Nilai A itu adalah koefisien dari X kuadrat, nilai B itu koefisien dari X, nilainya C itu adalah konstanta. Untuk contoh yang kedua itu ada persamaan X kuadrat dikurangi 25. Nah, di sini ada variabel X dengan pangkatnya 2, berarti bentuk persamaannya ini merupakan persamaan kuadrat. Nah, dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 25 bisa kita ketahui nilai A-nya itu sama dengan 1, yaitu koefisien dari X kuadrat sama dengan 1. Koefisien dari X itu sama dengan 0, berarti B-nya sama dengan 0, nggak ada nilainya X ya di sini. Dan C-nya sama dengan negatif 25. Jadi nilainya konstantanya atau nilai C-nya itu sama dengan negatif 25. Kemudian contoh yang ketiga itu jika ada persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 8X ditambah 12 sama dengan 0. Nah, ini bentuk umum dari persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Maka dari bentuk yang ketiga ini bisa kita ketahui nilai A-nya sama dengan 1, nilai B-nya sama dengan negatif 8, dan nilai C-nya itu sama dengan 12. Nah, itu contoh-contoh dari bentuk persamaan kuadrat. Selanjutnya, untuk yang kedua yaitu tentang akar-akar penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, akar-akar penyelesaian persamaan kuadrat itu bergantung dari nilai diskriminan.
Nah, nilai diskriminan ini bisa dicari menggunakan rumus D sama dengan D kuadrat dikurangi 4AC. Nah, apabila ada syarat-syarat tentang akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama, jika nilai D-nya itu nanti lebih dari 0, maka akan ada dua nilai atau dua akar persamaan kuadrat yang real dan berbeda. Jadi kalau D-nya nilai diskriminannya itu lebih dari 0, maka akar-akarnya real dan berbeda. Jika nilai diskriminannya itu sama dengan 0, maka akan ada dua nilai atau akar persamaan kuadrat yang real dan sama. Jadi kalau diskriminannya sama dengan 0, itu akar-akarnya sama. Nah, yang terakhir, jika diskriminannya itu kurang dari 0, maka tidak ada nilai atau akar persamaan kuadrat yang real. Jadi akar-akarnya tidak real. Itu kalau diskriminannya kurang dari 0 ya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah bagaimana caranya menentukan penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, kalau di persamaan linier dulu kalian pelajari mulai di kelas 7 itu penyelesaian persamaan linier itu menentukan nilai X-nya. Nah, sama pada penyelesaian persamaan kuadrat itu juga menentukan nilai X dari persamaan kuadrat tersebut. Nah, bagaimanakah caranya? Coba perhatikan dengan baik karena ini merupakan benar-benar hal yang baru dari kalian. Jadi di kurikulum 2013 itu persamaan kuadrat itu mulai diajarkan atau dipelajari di kelas 9 ya. Nah, persamaan kuadrat ini nanti juga akan menjadi bekal pada pelajaran yang ada di SMA atau SMK ya. Nah, untuk menentukan penyelesaian persamaan kuadrat itu kita dasarkan atau kita berdasar gini. Jika A kali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Ya, jadi kalau ada dua bilangan itu A kali B sama dengan 0, maka nilai A-nya ini bisa yang sama dengan 0 atau B-nya itu yang sama dengan 0. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya, coba perhatikan contoh-contoh penyelesaian bentuk akar persamaan kuadrat. Yang pertama yaitu tentukan akar-akar persamaan kuadrat bentuk yang pertama. Yang A, X kuadrat ditambah 4X sama dengan 0. Yang B adalah 5X dikurangi 2X kuadrat itu sama dengan 0. Nah, kita lihat dari soal yang pertama. Untuk yang pertama, itu jika ada X kuadrat ditambah 4X sama dengan 0, maka pemfaktorannya karena di ruas kiri ini kedua suku itu memuat variabel X kuadrat, maka pemfaktorannya masing-masing suku bisa kita bagi dengan X. Nah, yaitu X kuadrat dibagi X itu menghasilkan X, 4X dibagi X itu sama dengan 4. Jadi pemfaktorannya adalah X dikalikan X ditambah 4. Nah, X kali X ditambah 4 sama dengan 0, maka akan berarti X sama dengan 0 atau X ditambah 4 itu sama dengan 0. Nah, jadi nilai X-nya sama dengan 0 atau X ditambah 4 sama dengan 0. Nah, X ditambah 4 sama dengan 0 itu nilai X-nya berapa? X ditambah 4 sama dengan 0 berarti nilai X-nya sama dengan 0 dikurangi 4 sama dengan negatif 4. Nah, jadi akar-akar penyelesaian dari X kuadrat ditambah 4X sama dengan 0 itu adalah X sama dengan 0 atau X sama dengan negatif 4. Nah, itu untuk contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua, jika ada persamaan kuadrat, 5X dikurangi 2X kuadrat sama dengan 0. Nah,
nilai atau suku yang memuat X kuadrat itu ternyata ada di suku yang kedua dan nilainya itu negatif. Nah, untuk mempermudah pemfaktoran atau menentukan akar-akar persamaan kuadrat itu bisa kalian ubah bentuknya. Jadi bisa diubah ke bentuk umum AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, agar lebih mudah kita ubah bentuknya, kedua suku ini bisa kita kalikan dengan negatif 1. Ya, jadi kalau ada dua ruas kiri dan ruas kanan dikalikan dengan bilangan yang sama, itu tidak akan mengubah nilai persamaannya. Jadi masing-masing ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan dengan negatif 1. Ya. Nah, menjadi 2 ruas dikalikan negatif 1 menjadi 2x kuadrat dikurangi 5x sama dengan 0. Nah, ternyata di ruas kiri ini kedua suku memuat memuat variabel x. Jadi bisa kita faktorkan nilai x-nya, ya. Nah, pemfaktoran bentuk aljabar itu kalian pelajari dulu di kelas 7. Ya, sudah kita pelajari di kelas 7. Jadi kita tentukan FPB dari 2x kuadrat dan 5x. FPB dari 2x kuadrat dan 5x itu adalah x. Nah, jadi kedua suku ini masing-masing kita bagi x. 2x kuadrat dibagi x itu sama dengan x. Negatif 5x dibagi x itu sama dengan 5. Nah, jadi bentuk pemfaktorannya adalah x dikalikan 2x dikurangi 5. Ya. X kalikan 2x kurangi 5 sama dengan 0. Nah, berarti X sama dengan 0 atau 2x dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, tinggal kita cari 2x dikurangi 5 sama dengan 0 itu berapa? 2x kurangi 5 sama dengan 0 itu ekuivalen dengan 2x sama dengan 5. Ya. Nah, di sini kan sudah membentuk persamaan linier. Nah, di sini sudah membentuk persamaan linier, berarti kalian akan lebih mudah menentukan nilai x-nya. Ya, 2x sama dengan 5, maka x-nya itu sama dengan 5/2. Ya, jadi akar-akar persamaan dari 5x kurangi 2x kuadrat itu sama dengan x sama dengan 0 atau x sama dengan 5/2. Ya. Nah, itu untuk penyelesaian contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua itu adalah tentukan akar-akar persamaan kuadrat bentuk yang kedua, yaitu x kuadrat kurangi 9 dan 25 dikurangi 16y kuadrat sama dengan 0. Nah, coba kita perhatikan pembahasan dari soal yang pertama. Jika ada bentuk persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Nah, sebelum ke akar-akar persamaan kuadrat, coba kalian ingat kembali pemfaktoran di kelas 8 yang tentang selisih 2 kuadrat. Nah, kalian ingat jika ada bentuk selisih 2 kuadrat, bentuk A kuadrat dikurangi B kuadrat, itu bisa dijabarkan menjadi A ditambah B dikalikan A dikurangi B. Nah, ternyata di sini X kuadrat dikurangi 9 itu merupakan bentuk dari selisih 2 kuadrat. X kuadrat itu sama artinya dengan A kuadrat, 9 itu sama artinya dengan B kuadrat. Nah, maka pemfaktorannya X kuadrat itu akarnya X, 9 itu akarnya 3. Maka pemfaktoran dari X kuadrat kurangi 9 sama dengan 0 itu adalah X ditambah 3 dikalikan X dikurangi 3. Nah, X kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0 berarti X ditambah 3 kali X kurangi 3 itu sama dengan 0. Maka berarti X ditambah 3 sama dengan 0 atau X dikurangi 3 sama dengan 0. X ditambah 3 sama dengan 0 itu sama artinya dengan X sama dengan 0 dikurangi 3. X dikurangi 3 sama dengan 0 berarti X sama dengan 0 ditambah 3.
Nah, maka nilai X-nya sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 3. Nah, jadi akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat kurangi 9 itu sama dengan X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 3. Itu untuk penjabaran dari X kuadrat kurangi 9 sama dengan 0. Selanjutnya, apabila ada bentuk persamaan kuadrat 25 dikurangi 16Y kuadrat. Nah, di sini itu nilainya A adalah bernilai negatif. Nah, agar lebih mudah kalian memfaktorkan bentuk ini, bisa kalian ubah ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Maka, untuk mengubah ke bentuk umum persamaan kuadrat, kedua ruas ini bisa dikalikan dengan bilangan negatif. Ya, kedua ruas dikalikan dengan negatif 1. Nah, diperoleh 16Y kuadrat dikurangi 25 sama dengan 0. Nah, perlu kalian ingat lagi, ternyata itu di sini juga merupakan bentuk selisih kuadrat. Nah, A kuadratnya itu adalah 16Y kuadrat, B kuadratnya itu sama dengan 25. Maka masing-masing kita bisa cari akar dari 16Y kuadrat dan akar dari 25. Akar dari 16Y kuadrat itu sama dengan 4Y, akar dari 25 itu sama dengan 5. Maka pemfaktoran dari 16Y kuadrat kurangi 25 sama dengan 0 itu adalah 4Y ditambah 5 dikalikan 4Y dikurangi 5. 4Y ditambah 5 kali 4Y dikurangi 5 sama dengan 0, maka ekuivalen dengan 4Y ditambah 5 sama dengan 0 atau 4Y dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, 4Y ditambah 5 sama dengan 0 itu berapa? 4Y sama dengan negatif 5 atau 4Y sama dengan 5. Nilai akhirnya adalah Y sama dengan negatif 5 per 4 atau Y sama dengan 5 per 4. Jadi, akar-akar persamaan kuadrat 25 dikurangi 16Y kuadrat adalah Y sama dengan negatif 5 per 4 atau Y sama dengan 5 per 4. Nah, itu contoh-contoh penyelesaian persamaan kuadrat atau menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, semoga dari penjelasan itu kalian bisa lebih memahami dengan baik. Nah, setelah kalian pelajari contoh soalnya, silahkan kalian kerjakan soal yang sudah ada atau yang sudah tertulis di modul pembelajaran ke-9. Nah, sebelum mengerjakan soal, mohon untuk benar-benar kalian cermati materi dan contoh soal yang sudah ada. Ya, apabila ada yang masih belum jelas, itu bisa ditanyakan ke Bu Arina. Ya, nah itu untuk pembelajaran ke-9. Pada pembelajaran ke-10, kita masih membahas tentang lanjutan pembelajaran ke-9, yaitu menentukan penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, pada pembelajaran ke-10 ini, nanti kita akan menentukan penyelesaian persamaan kuadrat bentuk yang ketiga. Agar lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal yang ada. Nah, tentukan akar-akar persamaan kuadrat bentuk yang ketiga berikut ini. Nah, itu sudah tertuliskan di modul ya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu dari bentuk X kuadrat ditambah 8X ditambah 15 sama dengan 0. Nah, ini merupakan bentuk umum persamaan kuadrat. Jadi, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, dari sini itu bisa kalian ketahui nilai A-nya sama dengan 1, nilai B-nya sama dengan 8, dan nilai C-nya itu sama dengan 15. Nah, bagaimana langkah-langkah menentukan pemfaktoran
bentuk persamaan kuadrat yang ketiga ini. Nah, sebelum kalian memfaktorkan, silahkan kalian tuliskan di dalam kertas coret-coretan. Jadi, dari bentuk persamaan ini, kan tadi kalian sudah mengetahui B-nya sama dengan 8 dan C-nya sama dengan 15. Nah, jadi kalian cari dua bilangan yang kalau ditambahkan itu sama dengan 8 dan kalau dikalikan itu sama dengan 15. Dan ternyata itu bilangannya adalah 5 dan 3. 5 ditambah 3 sama dengan 8. 5 dikali 3 itu sama dengan 15. Nah, bentuk pemfaktorannya itu memperhatikan dari bilangan yang sudah kalian peroleh tadi. Karena bilangannya itu 5 dan 3, maka pemfaktoran dari bentuk ini adalah X ditambah 5 dikalikan X ditambah 3. Ya. Nah, X ditambah 5 kali X ditambah 3 sama dengan 0, maka akan ekuivalen dengan X ditambah 5 sama dengan 0 atau X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, kita jabarkan satu persatu. X ditambah 5 sama dengan 0 itu sama artinya dengan X sama dengan 0 dikurangi 5. X ditambah 3 sama dengan 0 itu ekuivalen dengan X sama dengan 0 dikurangi 3. Ekuivalen dengan X sama dengan negatif 5 atau X sama dengan negatif 3. Jadi akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat ditambah 8X ditambah 15 sama dengan 0 itu adalah X sama dengan negatif 5 atau X sama dengan negatif 3. Selanjutnya, untuk contoh yang kedua, jika ada bentuk persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 4X dikurangi 21 sama dengan 0. Nah, dari bentuk ini bisa kalian ketahui nilai A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 4, dan C-nya sama dengan negatif 21. Maka yang perlu kalian perhatikan pertama adalah kalian cari dua bilangan jika ditambahkan hasilnya itu 4 dan jika dikalikan itu hasilnya negatif 21. Nah, ini cukup kalian tuliskan di coret-coretan saja ya. Jika ditambahkan hasilnya 4 dan jika dikalikan hasilnya negatif 21. Nah, karena hasil perkaliannya itu merupakan bilangan negatif, pasti nanti kedua bilangan itu salah satunya merupakan bilangan negatif. Nah, ternyata bilangannya adalah 7 ditambah negatif 3 itu sama dengan 4. 7 kali negatif 3 itu sama dengan negatif 21. Nah, untuk lebih mudahnya kalian menentukan dua bilangan tersebut, itu cukup mengacu pada hasil perkalian. Nah, jadi kalau dikalikan hasilnya negatif 21, berarti kamu cari dua bilangan yang kalau dikalikan itu hasilnya negatif 21. Nah, negatif 21 itu kan bisa perkalian dari 1 kali negatif 21 atau 3 kali negatif 7 atau 7 kali negatif 3 atau 21 kali negatif 1. Nah, mana yang kalau dijumlahkan itu sama dengan 4? Nah, ternyata yang kalau dijumlahkan sama dengan 4 itu yang 7 kali negatif 3. Nah, karena kedua bilangannya itu adalah 7 dan negatif 3, maka pemfaktoran dari bentuk ini adalah X ditambah 7 dikalikan X dikurangi 3. Nah, bentuk positif dan negatif di sini mengikuti dari dua bilangan yang kalian peroleh. 7-nya positif berarti X ditambah 7 dan negatif 3 berarti X dikurangi 3. Ya. Nah, X ditambah 7 dikalikan X dikurangi 3 itu sama dengan 0. Maka X ditambah 7 sama dengan 0 atau X dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, mari kita hitung satu persatu. X ditambah 7 sama dengan 0, ekuivalen dengan X sama dengan 0 dikurangi 7.
X dikurangi 3 sama dengan 0 itu ekuivalen dengan X sama dengan 0 ditambah 3. Selanjutnya, X sama dengan negatif 7 atau X sama dengan 3. Nah, jadi akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat ditambah 4X dikurangi 21 sama dengan 0 itu adalah X sama dengan negatif 7 atau X sama dengan 3. Nah, untuk contoh yang ketiga yaitu jika ada persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 11x ditambah 5 sama dengan 0. Nah, coba kalian bedakan antara soal yang A dan B dengan soal yang ketiga ini. Soal yang pertama dan kedua tadi itu nilai A-nya itu sama dengan 1. Nah, di soal yang ketiga ini nilai A-nya sama dengan 2. Berarti nilai A-nya itu lebih dari 1. Nah, bagaimana caranya menentukan bentuk akar-akar persamaan kuadrat jika nilai A-nya itu lebih dari 1? Nah, ternyata langkah-langkahnya itu hampir sama seperti yang pertama tadi. Cuma bedanya nanti di pencarian dua bilangan ya. Nah, kalian cari dua bilangan jika ditambahkan hasilnya negatif 11. Nah, jika ditambahkan itu hasilnya B, sama seperti tadi ya, jika ditambahkan hasilnya B, jika ditambahkan hasilnya negatif 11, dan jika dikalikan hasilnya adalah A kali C. Nah, jika dikalikan hasilnya adalah 10. 10 itu dari 2 kali 5. Ya, jika dikalikan hasilnya A kali C. Jika dikalikan hasilnya 10. 10 itu merupakan bilangan positif. Tetapi hasil penjumlahannya ini nanti merupakan bilangan negatif. Nah, karena hasil perkaliannya bilangan positif dan hasil penjumlahannya merupakan bilangan negatif, berarti kedua bilangan ini nanti merupakan bilangan negatif. Ya, jadi yang dikalikan hasilnya 10 dan ditambahkan hasilnya negatif 11 itu adalah negatif 10 kali negatif 1. Ya. Nah, terus karena A-nya ini itu tidak sama dengan 1, yaitu 2X, maka bentuk pemfaktorannya juga kita tuliskan tidak nilai X langsung. A-nya sama dengan 2, berarti bentuk pemfaktorannya adalah 2X dikurangi 10, 2X kurangi 10 ini dari ini ya yang pertama, dikalikan 2X dikurangi 1, bilangannya yang kedua adalah negatif 1, berarti 2X dikurangi 1, dibagi 2 sama dengan 0. Ya, bedakan antara A-nya sama dengan 1 dan A-nya lebih dari 1. Kalau A-nya sama dengan 1 itu langsung bentuk X dalam kurung X dikalikan X. Kalau nilai A-nya itu lebih dari 1, berarti di sini kalian tuliskan 2X. Di sini juga kalian tuliskan 2X dan dibagi 2. Ya. Nah, coba kalian cari yang di dalam kurung ini, mana yang masing-masing bisa dibagi dengan 2. Nah, ternyata yang masing-masing bisa dibagi 2 adalah 2X kurangi 10. Bisa kalian tuliskan ulang lagi. 2X kurangi 10 per 2 dikalikan 2X kurangi 1 sama dengan 0. Nah, 2X kurangi 10 dibagi 2 itu sama dengan X dikurangi 5. Nah, jadi hasil pemfaktoran dari 2X kuadrat kurangi 11X ditambah 5 sama dengan 0 itu adalah X dikurangi 5 kali 2X dikurangi 1 sama dengan 0. Selanjutnya, X dikurangi 5 sama dengan 0 atau 2X kurangi 1 sama dengan 0. X dikurangi 5 sama dengan 0 itu ekuivalen dengan X sama dengan 5. 2X kurangi 1 sama dengan 0 ekuivalen dengan 2X sama dengan 1. 2X sama dengan 1 itu nilai X-nya sama dengan 1 per
2. Ya, jadi akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat kurangi 11x ditambah 5 sama dengan 0 itu adalah x sama dengan 5 atau x sama dengan 1/2. Ya. Nah, itu untuk contoh yang ketiga. Selanjutnya, yang contoh keempat atau contoh D itu jika ada bentuk persamaan kuadrat 6x kuadrat dikurangi 13x dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, A-nya di sini 6, B-nya negatif 13, C-nya negatif 5. Maka yang pertama kalian lakukan adalah cari dua bilangan jika ditambahkan hasilnya negatif 13 dan jika dikalikan hasilnya itu negatif 30. Negatif 30 itu hasil perkalian dari 6 kali negatif 5. Ya. Nah, negatif 30 itu kan bisa merupakan perkalian 1 kali negatif 30, kemudian 5 kali negatif 6 atau 2 kali negatif 15 atau 6 kali negatif 5 atau 15 kali negatif 2 atau 30 kali negatif 1. Nah, cari dicoret-coretan. Nah, ternyata yang memenuhi syarat jika ditambahkan hasilnya negatif 13 itu adalah negatif 15 kali 2. Ya. Nah, jadi dua bilangan itu adalah negatif 15 dan 2. Nah, karena di sini A-nya itu tidak sama dengan 1, yaitu A-nya sama dengan 6, maka pemfaktorannya kalian tuliskan lagi 6x dikurangi 15 dikalikan 6x ditambah 2 dibagi 6. Ya. Jadi di sini sesuai dengan nilai A-nya 6, 6, 6. Nah, 6x kurangi 15 dibagi 6x ditambah 2 dibagi 6 itu bisa kalian sederhanakan. Nah, 6x dikurangi 15 bisa kalian ubah menjadi 3 kali 2x kurangi 5. Kemudian yang 6x ditambah 2 itu bisa diubah menjadi 2 kali 3x plus 1. Nah, di sini 3 kali 2 itu sama dengan 6, berarti sudah bisa disederhanakan, bisa dicoret ya. Nah, jadi bentuk sederhananya pemfaktoran dari 6x kuadrat kurangi 13x kurangi 5 itu adalah 2x kurangi 5 dikalikan 3x ditambah 1. Nah, 2x kurangi 5 kali 3x ditambah 1 sama dengan 0 itu berarti ekuivalen dengan 2x kurangi 5 sama dengan 0 atau 3x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, 2x kurangi 5 sama dengan 0 berarti 2x sama dengan 5 atau 3x sama dengan negatif 1. Ya, x-nya sama dengan 5/2 atau x-nya sama dengan negatif 1/3. Jadi, akar-akar persamaan kuadrat dari 6x kuadrat kurangi 13x kurangi 5 sama dengan 0 itu adalah x sama dengan 5 atau x sama dengan negatif 1/3. Nah, itu untuk akar-akar persamaan kuadrat bentuk yang ketiga. Selanjutnya, untuk contoh soal yang memanfaatkan nilai x1 dan x2. Jadi, x1 dan x2 itu adalah akar-akar persamaan kuadrat itu ya. Nah, jika ada persamaan kuadrat, akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat kurangi 8x kurangi 105 itu sama dengan 0 adalah x1 dan x2 dengan syarat x1 lebih dari x2, maka tentukan nilai dari 4x1 kurangi x2 dan 2x1 ditambah 3x2. Nah, jadi sebelum menentukan nilai ini, berarti kalau kalian harus cari dulu nilai x1 dan x2-nya. Nah, menentukan nilai x1 dan x2 itu dengan mencari akar-akar persamaan kuadrat tadi. Ya. Nah, x kuadrat kurangi 8x dikurangi 105 sama dengan 0, itu berarti kalian cari dua bilangan. Kalau ditambahkan hasilnya negatif 8,
Dan jika dikalikan hasilnya negatif 105. Ya, nah itu ternyata bilangannya merupakan negatif 15 kali 7. Ya, agar bisa menentukan dua bilangan ini harus kalian coret-coret. Benar-benar kalian coret-coret. Jadi negatif 15 kali 7 itu sama dengan negatif 105. Dan ternyata negatif 15 ditambah 7 itu sama dengan negatif 8. Ya, nah berarti pemfaktorannya adalah X dikurangi 15 dikalikan X ditambah 7 sama dengan 0. Nah, dari ini bisa kita peroleh X dikurangi 15 sama dengan 0 atau X ditambah 7 sama dengan 0. Nah, terus X-nya sama dengan 0 ditambah 15 atau X sama dengan 0 dikurangi 7. Ya. Maka selanjutnya X sama dengan 15 atau X sama dengan negatif 7. Ya, jadi akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat kurangi 8X kurangi 105 sama dengan 0 itu adalah X sama dengan 15 atau X sama dengan negatif 7. Ya, nah dari nilai X sama dengan 15 atau X sama dengan negatif 7, maka kita peroleh karena X1 lebih dari X2, maka nilai X1-nya yang lebih besar, yaitu X1-nya sama dengan 15, X2-nya itu yang negatif 7. Ya. Nah, selanjutnya baru kita bisa hitung nilai yang ditanyakan. 4X1 kurangi X2 berarti 4 kali 15 dikurangi negatif 7. 4 kali 15 itu 60, 60 ditambah 7 sama dengan 67. Selanjutnya, nilai yang kedua, 2X1 ditambah 3X2 berarti 2 kali 15 ditambah 3 kali negatif 7. Nah, ini sama dengan 30 ditambah negatif 21, yaitu 9. Ya, nah itu soal yang tentang pemanfaatan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, itu untuk penjelasan dari contoh soal pembelajaran ke-10. Nah, bagaimana? Sudah lebih jelas ya? Kalau sudah lebih jelas, silahkan kalian kerjakan latihan soalnya. Ya, kamu harus rajin-rajin latihan soal itu agar cepat bisa. Selanjutnya, silahkan kalian kerjakan latihan soalnya. Nah, tolong soal-soal yang sudah ada di modul itu benar-benar kalian gunakan untuk latihan soal agar lebih mudah nanti, agar lebih lancar dalam menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ya. Nah, sekian dari Bu Arina untuk penjelasan pembelajaran ke-9 dan ke-10. Semoga apa yang sudah saya jelaskan itu bisa bermanfaat dan bisa kalian lebih memahami dengan baik tentang persamaan kuadrat ini. Apabila ada yang masih perlu ditanyakan atau ada yang perlu penjelasan ulang, silakan bisa bertanya kepada Bu Arina melalui WA. Ya, selamat belajar. Semoga kalian selalu diberikan kemudahan dan kelancaran serta hasil yang memuaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.